Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada pagi hari ini masih bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Alhamdulillah pastinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah Mr. juga sehat walafiat ya. Kalian tadi pagi sudah sholat subuh belum? Apa? Belum? Lupa? Jangan sampai ya friends. Kita sudah kelas 6 harus membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dan selalu tertib mengerjakan sholat ya. Besok lagi Mister akan tanya, kalau Mister buat video lagi Mister akan tanya, sudah sholat subuh apa belum tadi pagi. Bangun tidur yang dilakukan adalah sholat subuh. Kalau bisa bangunnya masih waktu gelap, atau ketika azan itu bangun kemudian sholat subuh. Oke. Kita lanjutkan friend untuk materi yang kemarin. Kita membahas tentang surah Al-Kafirun. Kemarin kalian sudah membaca surah Al-Kafirun ya. Bacaannya sudah bagus. Cuma ada beberapa yang masih perlu lagi diperbaiki bacaannya, diperhatikan tajwidnya, diperhatikan panjang pendeknya ya. Besok ketika kalian ujian terakhir, ujian praktek agama, itu salah satunya membaca surat-surat pendek dan juga menghafalkannya. Jadi mohon dari sekarang dipersiapkan ya. Kita akan lanjutkan untuk materinya. Kalian buka bukunya seperti yang kemarin, halaman 4 ya. Halaman 4 kalian lihat di situ ada penjelasan tajwid. Tajwid itu apa toh? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu salah satunya kita akan bahas. Yang pertama adalah ikhfa. Nah, ikhfa itu apa? Kalian lihat di halaman 4. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Maksudnya gimana? Bunyi nun mati atau tanwin disamar-samarkan, seakan-akan dibaca tidak jelas. Seperti contoh, Mister akan mencontohkan antum. Nah, itu nun sama taknya disamarkan, antum. Nun mati bertemu dengan tak. Di label itu yang nomor 1 adalah lafadznya antum, dibaca antum. Uraiannya atau penjelasannya kenapa itu dibaca ikhfa, karena nun mati bertemu dengan tak, dibaca samar-samar. Kemudian nomor yang kedua, abidum ma. Yang garis bawah itu kalian lihat adalah dhammahtain bertemu dengan mim. Nah, itu adalah bacaan dari idgham bi gunnah. Idgham dengan mendengung ya, memasukkan huruf dengan mendengung. Tanwin bertemu dengan mim. Kemudian selanjutnya nomor 3, abiduna. Itu penjelasannya adalah ada wawu sukun sebelumnya harokat dhammah, adalah bacaan matobi, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Abiduna, nah 2 ketukan, baca matobi. Kemudian yang keempat, lakum dinukum, ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Mim mati bertemu dengan huruf dal itu berarti bacaan idhar syafawi, bacanya harus jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh lakum di salah. Lakum dinukum harus jelas, mimnya ketemu dal dan idhar syafawi. Kalian lihat di penjelasannya sudah ada semuanya penjelasannya. Ikhfa itu bertemu dengan huruf 15, kemudian idgham bi gunnah bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim dan wawu. Kemudian matobi'i sudah jelas di situ. Kalau ada alif sesudahnya ada harokat fathah, kalau ada ya sukun sebelumnya berupa harokat kasroh atau sesudahnya, atau ya sukun sesudah kasroh, atau wawu sukun sesudah dhammah. Jadi kalau ada bacaan
huruf alif sebelumnya itu ada harokat fathah, maka dia dibaca matobi'i. Kalau ada wawu sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka dibaca matobi'i. Ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca matobi'i. Jadi hurufnya matobi'i ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian yang terakhir idhar safawi. Idhar safawi ini artinya adalah jelas. Safawi itu bibir, jadi jelas di bibir. Hurufnya apa? Mim dan hurufnya apa? Hurufnya adalah selain dari mim dan ba. Kalau ada mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, maka itu dibaca idhar safawi. Sudah paham untuk penjelasan Mister pada kali ini ya. Jadi ilmu tajwid itu penting untuk memperbagus membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka bisa jadi nanti merubah arti. Kalau sudah merubah arti, berarti kita sama saja membaca itu pahalanya tidak penuh atau tidak full. Makanya bahkan bisa dianggap itu tidak bisa dianggap berdosa karena merubah arti. Tapi Mister, aku belum bisa baik bacanya. Ya, bisa sebisa mungkin kalian baca dengan semaksimal mungkin. Ya masih belajar, walaupun nanti masih ada yang salah dan sebagainya, tapi tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Lama-lama kita sering membaca, akhirnya apa? Lidah kita akan terbiasa membaca dan akhirnya akan menjadi lancar. Kalau kita jarang baca Al-Quran, lidah dan mulut ini seakan kaku. Makanya sering Mister katakan setiap hari kita harus baca Al-Quran. Minimal satu hari itu 1 ayat. Minimalnya loh itu, maksimalnya terserah. Mau 1 hari 1 juz, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya untuk penjelasan Mister pada pagi hari ini adalah tentang hukum tajwid ya, hukum tajwid. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini ya, kalian lihat di halaman 5. Halaman 5 yang ini ya. Halaman 5 yang ini, perhatikan surah Al-Kafirun berikut, kemudian salinlah dalam buku tugasmu dengan baik dan benar. Berilah nomor ayatnya. Ya, ini nanti disalin di buku kalian, di notebook kalian dengan tulisan yang bagus, dengan tulisan yang baik. Nanti terus ditulisi yang urutan pertama yang mana? Ya. Nih. Kemudian salinlah buku tugasmu dengan baik dan benar, berilah nomor ayatnya, ayat berapa gitu. Ini yang ditulis saja di notebook ya, seperti itu. Jadi tugas pada pagi hari ini adalah mencatat surah Al-Kafirun dalam notebook ya. Sudah paham ya? Ditulis yang bagus, ditulis yang rapi, jangan sampai ada yang keliru harokatnya, bentuk hurufnya, semua rapi dan bagus. Sudah kelas 6 harus belajar lebih teliti dan lebih sungguh-sungguh. Oke, itu aja ya friends. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.